Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalamnya ketika tadi As bin Wa'il bertanya tentang ya Muhammad, apakah Tuhanmu benar-benar mampu akan menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah keropos seperti ini? Beliau tidak mengarang, beliau tidak membuat-buat, tetapi diam sampai datang Jibril membawa wahyu untuk menjawab orang tadi. Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasul, "Qul," katakan kepadanya Muhammad. Dan ayat ini alhamdulillah hampir semua jemaah di majelis ini sudah kenal. Sering kita baca. Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin. Insyaallah semua paham. Itu ayat tertera dalam surah Yasin. Kenapa kita tadi paham dengan ayat ini? Artinya kita sering membaca Yasin. Kenapa Yasin sering dibaca? Terkadang orang yang tidak paham anjurannya pun orang sering baca surat ini. Man qara'a Yasin fi lailatin. Barang siapa orang yang membaca Yasin di suatu malam, dalam yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuralah, maka besok pagi-paginya sudah bersih dosa dan kesalahan daripada badannya tadi. Orang yang membaca Yasin di suatu malam, maka paginya akan bersih, diampuni segala dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa begitu mulia, begitu agung sampai orang membaca Yasin ketika di malam hari besoknya diampuni Allah? Karena di dalamnya ada salah satu ayat yang mengingatkan kepada kita. Qul, katakan ya Muhammad kepada As bin Wa'il yang ketika itu dia beras tentang Rasul, dia tidak percaya bahwa setelah mati nanti akan dihidupkan kembali. Bahkan kepada siapa saja yang tidak percaya bahwa tulang belulang itu akan bangkit kembali, akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuhyiha alladzi ansha'aha awwal marrah. Yang pertama kali dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Belum ada bahan, tulang pun tidak ada, sesuatu yang tidak ada, tapi Allah menciptakan jadi ada. Kemudian dari ada ditiadakan. Kalau logikanya tadi dari nol Allah menciptakan bisa, apalagi yang sudah pernah hidup di depan lagi, bagi Allah lebih mudah lagi, kan begitu. Dialah Allah yang Maha Kuasa. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surah Yasin masih, innama amruhu. Maka bagi orang yang perhatikan, merenungi, menghayati lebih jauh tentang ayat ini, jangankan hati menjadi lunak dan lembut, mata pun menjadi lembut dan lunak. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kita kata-kata menghadap Allah. Ikhwan yang sudah tua, yang sudah berdewasa,
yang muda-muda, dan kita ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang punya kedudukan, ada yang rakyat biasa. Ingat, semua akan menghadap Allah. Bahkan sampai 3 kali diulang-ulang, ada ayat yang ujungnya sama. Kita sering membaca tapi tidak pernah direnungi, dihayati. Apalagi betul-betul senantiasa diingat bahwa kita akan dihadapkan Allah. Wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdharun. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum jami'un ladaina muhdharun. La yatari'una surahum wa hum lahum jundum muhdharun. Berulang-ulang Allah menyatakan muhdharun. Orang yang datang ini hadir. Maka kalau laki-laki disebut hadirun, kalau perempuan yang datang disebut hadirat. Hadir. Artinya datang, orang yang datang itu hadir. Ini muhdharun. Ketika orang nanti berhadapan dengan Allah, bukan datang tapi didatangkan oleh Allah. Suka atau tidak suka, ya. Senang tidak senang, mau atau tidak mau, berhadapan dengan Allah, pasti yang namanya tadi muhdharun. Semua akan didatangkan di hadapan Allah. Tiga kali diulang-ulang muhdharun. Jadi kita didatangkan, bukan datang. Siap tidak siap, suka tidak suka, kita semua akan didatangkan untuk mempertanggungjawabkan semua amal yang pernah kita lakukan pas hidup dunia ini sekarang ini. Lalu kemudian apa yang ditanyakan oleh Allah? Perbuatanmu, rengkat paripolahmu, amalmu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar biji sawi, seujung rambut sekalipun kita punya amal, baik buruk maupun jahat atau baik, itu nanti semua akan nampak, kelihatan, ya, dan hadir. Jadi tanyakan benar hati kita, tidak mungkin kita menganiaya orang. Sering orang beralasan kepada pekerjaannya, kalau aku berikan tiap bulan, takutnya nanti kamu pulang tidak punya apa-apa, tidak bisa jadi apa-apa. Padahal kata Nabi, bayarkan upah pekerjamu hasil keringatnya sebelum kering keringatnya. Tahan 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Artinya upah mereka dipakai dulu, dimakan dulu. Ini udah menganiaya, menzalimi. Berbagai macam siasah atau kedok atau logo yang tadi. Yang jelas kelicikan yang ada. Mereka tidak bisa berbuat apa, tidak bisa mengadu kepada siapapun, ya. Hanya merengek di dalam hatinya kepada Allah. Kita berbuat itu. Dan hal yang demikian nanti
akan dibalas diberikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu tidak ada yang bisa menolong. Berbeda orang yang kaya, orang yang punya kedudukan, orang yang punya wewenang, orang yang punya power, bertindak seenak dewe sekehendaknya. Di dunia banyak yang lepas, yang lewat daripada jerat hukum. Dia bayar pengacara yang mahal, yang profesional, sehingga dia bebas tanpa syarat. Akan tetapi sekecil apapun di hadapan Allah udah nggak bisa. Ya. Ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saksi bukan pengacara, bukan orang yang bisa dibayar. Al-yawma nakhtimu ala lidahmu sendiri Allah kunci. Allah tutup. Yang selama ini bisa pandai bicara, bisa pandai silat lidah, Allah tutup, Allah kunci, sehingga lidahnya nggak bisa bicara. Al-yawma nakhtimu ala tetapi yang akan bicara wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kaki yang akan menjadi saksi, bukan temanmu, bukan sahabatmu, bukan yang bisa kau bayar. Kakimu sendiri akan menjadi saksi, yang menjadi syahid kemana melangkah selama hidup ini, dipakai dan buat apa langkah-langkah itu. Lalu tangan yang akan bicara ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tukallimuna aydihim. Tangan yang akan bicara, wa tashhadu arjuluhum, kaki yang menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, semua apa yang pernah dilakukan di masa hidupnya dan masa yang lalu. Mata kita seolah-olah nyata melihat bahwa perbuatan itu pernah dilakukan, tapi kita lupa, ya, kita lupa. Kita tidak pernah ingat lagi, dan mungkin sengaja dilupakan begitu kan, tidak pernah diingat-ingat, apalagi disesali, apalagi original tidak akan mengulang lagi. Tapi catatan malaikat yang senantiasa mencatat amal baik buruk kita, ya, sekecil apapun tadi, baik atau buruk, tidak pernah ada yang lepas daripada suratan dari Allah dan catatan daripada malaikat-malaikat Allah tadi. Akan terang benderang, jelas semuanya, ya. Wa in kullun lamma jami'ul ladaina muhdarun. Kemudian ketika kita datang dan didatangkan Allah, lalu dibacanya, ya, dibacanya itu catatan, sampai tidak sedikit orang-orang yang itu tidak percaya. Ma li hadzal kitab, kenapa buku catatan saya ini yang kecil-kecil, wala kabiratin, dan yang besar, semuanya tercatat dalam buku yang nyata. Dan dijelaskan dalam surat Al-Isra. Apa kata Allah? Iqra. Iqra. Dan kalau hari ini, saat ini dikatakan Iqra, baca Al-Quran, baca Yasin, baca surat Al-Kahfi. Tapi ketika sampai sudah itu tidak bermakna lagi. Surat Al-Kahfi tidak bermakna, surat Yasin tidak bermakna. Semua tidak lagi. Kenapa? Karena sudah tidak disuruh lagi baca. Karena hari itu hidup sudah berakhir, ya. Hidup sudah berakhir.
Iqra, baca. Lalu apa yang kita baca? Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Baca buku catatan amalmu. Ketika dilihat sampulnya dosa, luar dalamnya dosa, semua yang terjadi dilihat dosa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai orang-orang tidak percaya apa yang dia lihat. Kenapa selama hidupku hanya dosa, dosa, dan dosa? Ketika begitu dia itu melihat buku tadi, lalu kemudian dosa. Selama di hidup dunia ini, hanya kita manusia tidak pernah mendengar jerit tangis, rintihan, pekikan orang-orang yang mendapat azab kubur. Ini rahmat dari Allah. Tapi lain dengan hewan-hewan yang lain. Binatang melihat dan mendengar. Bahkan ketika baginda Rasul berjalan, hampir Rasulullah jatuh dari unta. Begitu masuk ke satu tempat, di satu lembah, unta itu langsung hampir terbalik. Ternyata apa yang terjadi? Unta itu melihat di situ ada 5 makom, dan di dalam makom itu ada orang yang disiksa. Hanya manusia lah rahmat dari Allah yang tidak boleh dengar. Tetapi saat itu ketika orang sudah melihat catatan buku tadi bahwa ini dosa, dia mendengar, dia melihat. Mendengar teriakan azab, pekikan dan jeritan siksa, ya, atau sakit kesiksaan. Dan mereka berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, farji'na, kembalikan aku ya Allah ke dunia, balikan, kembalikan aku, farji'na, bermohon kepada Allah. Begitu mendengar pekikan setelah melihat dosa dan dengarnya tadi, pekikan, jeritan, tangisan, rintihan orang-orang yang mendapat siksa, merasakan betapa sakitnya siksa Allah. Rabbana farji'na, ya Tuhan kami, kembalikan aku ya Allah, kembalikan aku. Kenapa dia minta dibalikan lagi ke dunia? Rabbana, ya Tuhan kami, absorna, yang mendorong dia minta dibalikan lagi kepada Allah. Absorna, mata kami sudah melihat, mataku sudah melihat ya Allah. Wasamita, dan telinga kami sudah mendengar pekikan, rintihan, jeritan.